Pecco Bagnaia sprint yang memalukan. Saya minta maaf. Pecco Bagnaia finish di posisi kedua dari belakang. Jelas hal yang memalukan bagi pembalap pabrikan Ducati itu. Sprint race di Phillip Island benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Bagnaia. Kondisinya mirip dengan di Indonesia. Dan sekali lagi ia mengatakan tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Padahal setelah latihan Jumat, situasi Francesco Bagnaia tampak lebih baik daripada di balapan terakhir di Mandalika. Tetapi pada balapan sprint hari ini menunjukkan situasi yang sangat menyedihkan. Pembalap asal Piedmont itu finish di posisi kedua, namun dari belakang. Hanya lebih cepat dari test rider Mikel Pirro menggantikan Marc Marquez yang cedera. Bisa jadi, Pirro juga tidak mau menyalipnya karena juga percuma sebagai test rider. Karena kalau beneran, mungkin Pecco akan finish paling buncit. Di depannya bahkan ada Lorenzo Savadori, test rider Aprilia yang menggantikan Jorge Martin, dan Somkhiat Chantra, pembalap rookie LCR Honda. Sebuah tanda bahwa krisisnya makin parah. Dalam sebuah wawancara dengan media Sky Sport MotoGP, Pecco tampak kecewa dengan jalannya balapan. Sulit menjelaskan apa yang tidak bekerja. Kami sudah mempelajari data yang jelas menunjukkan apa yang terjadi pada motor, tetapi kami tidak benar-benar memahami alasannya. Masalah ini bukan yang pertama kali. Ini terjadi juga di Indonesia dan di tempat lain. Aneh, karena dibandingkan dengan Mandalika saya bisa cukup cepat. Tidak secepat 2 atau 3 pembalap teratas, tetapi setidaknya cukup untuk berada di 5 besar. Tambahnya, dia mengatakan bahwa di sesi kualifikasi pun kesulitan. Saat kualifikasi saya cukup kesulitan dengan roda depan yang mengunci. Dan sejak start, saya mengalami kesulitan itu. Motor banyak bergerak, tidak stabil. Dan saya harus menutup gas beberapa kali karena alasan ini. Kami sedang memeriksa data untuk mencoba memahami apa yang harus dilakukan. Kalau kami bisa finish pertama di Jepang, pasti ada alasannya. Kami perlu mencari tahu. Phillip Island sendiri dikenal sebagai trek yang sangat menuntut fisik. Dan Ducati Desmosedici GP25 Bagnaia justru memperlihatkan sisi terburuknya, semakin parah. Ketika kamu bukan lagi yang memegang kendali motor dan hanya layaknya sebagai penumpang, situasinya menjadi sangat sulit. Di trek dengan kecepatan rata-rata yang begitu tinggi dan banyak gundukan, rasanya benar-benar berat. Kami berharap bisa menemukan solusinya. Tim bekerja tanpa lelah untuk memahami masalah ini. Tidak ada yang ingin terus begini sampai akhir musim atau bahkan tahun depan. Lalu, apakah Ducati punya jalan keluar? Dulu, tim Ducati mampu bereaksi cukup cepat terhadap masalah mereka. Mengapa sekarang tidak terjadi lagi? Lambat. Pecco menjawab, semua juga menanyakan hal yang sama. Ini bukan soal settingan atau bahkan masalah elektronik. Ini masalah lain. Ada sesuatu yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, dan kami terus mencoba memahami apa yang salah dengan motornya. Kami sedang mencari hal kecil yang membuat perbedaan besar, tapi itu tidak mudah. Pecco tak menyangka balapan sprint MotoGP-nya di Phillip Island akan seburuk ini, meskipun ia tahu ia tidak 100% nyaman dengan Desmosedici GP25-nya. Ia tahu feelingnya belum maksimal, tetapi tidak menyangka akan seburuk ini. Balapan hari ini sungguh memalukan. Saya ada di sana dan bahkan tak mampu bertarung sama sekali. Saya mencatat waktu 2 detik lebih lambat dari kecepatan latihan saya, yang sulit dipahami. Untunglah di MotoGP saya mengendarai motor saya dan berhasil menang. Kami tahu bahwa ketika kami menemukan keseimbangan yang tepat, kami kuat. Sekarang kami harus menemukannya. Bagnaia juga menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemarnya. Saya minta maaf atas performa saya hari ini. Fans saya tidak pantas melihat hasil seperti ini. Tapi percayalah, kami bekerja keras untuk kembali ke depan. Juara dunia 3 kali itu sekali lagi menunjukkan kurangnya sensasi yang dideritanya sejak awal musim. Hal ini dimulai dengan balapan sprint, di mana ia finish kedua dari belakang, lebih dari 30 detik di belakang pemenang, Marco Bezzecchi, dan mencatatkan lap lebih lambat dari posisi Paul Diogo Moreira di Moto2. Situasi tidak terlihat baik untuk Minggu, terutama mengingat penampilannya di sesi pemanasan. Bagnaia hanya mampu menyelesaikan 2 putaran dengan Ducati yang berdetar dan bahkan berbahaya, memaksanya untuk berhenti
dan finish 13 detik lebih lambat dari waktu terbaik. Namun balapan utama berjalan lebih baik dari yang diharapkan karena ia benar-benar gigih. Putaran terbaiknya turun dari 1 menit 30 detik menjadi 1 menit 28 detik dalam kecepatan balapan dan berada di posisi ke-11 di depan Fabio Quartararo ketika ia mengalami kecelakaan cepat yang membuatnya keluar dari balapan lebih awal. Bagnaia menjelaskan setelah balapan kepada DAZN apa yang terjadi padanya dalam insiden kecepatan tinggi itu. Pembalap yang akrab disapa dengan Pecco itu menekankan bahwa dia memacu hingga batas maksimal dan memacu terlalu keras untuk mendapatkan performa terbaik. Kecelakaan itu cukup keras, tetapi pada akhirnya ketika Anda memacu begitu keras, itu bisa terjadi, ujar pembalap Italia dilansir bolasport.com dari Motorsport Espanya. Pembalap asal Turin ini mengatakan bahkan ia berharap bisa finish mendekati 5 besar, tetapi resiko yang harus ia ambil akhirnya membuatnya terjatuh. Saya pikir kita bisa saja finish di posisi ke-7 setelah akhir pekan yang sulit. Tidak terlalu buruk, ucap Bagnaia. Kita harus memanfaatkan apa yang kita miliki sebisa mungkin dan mencoba mengambil sisi positifnya karena tidak banyak hal positif. Namun pada akhirnya, menjadi cepat dalam situasi ini di titik balapan ini cukup bagus. Saya bisa mengejar ketertinggalan dengan cepat dari para pembalap di depan. Tetapi sejujurnya, saya sudah berada di batas kemampuan saya sejak awal. Sulit bagi saya untuk mempertahankan kecepatan ini, dan akhirnya saya terjatuh karena saya terlalu memaksakan diri. Ketika ditanya apakah ada peningkatan dibandingkan dengan hari Sabtu, Bagnaia menjelaskan bahwa tidak. Rute alternatif yang akan mereka ambil justru lebih buruk, dan sama sekali tidak dapat mengurangi pergerakan Desmoseci yang berlebihan. Pagi ini kami mencoba sesuatu dalam pengaturan, yang hasilnya sangat buruk. Sore harinya, saat balapan, kami kembali ke arah yang berlawanan dan hasilnya sedikit lebih baik. Kami membuat motor lebih lambat, tapi lebih stabil. Namun motor tetap bergerak. Saya harus mengaitkan motor dengan sangat kuat agar tidak bergerak. Ini sesuatu yang harus kami pahami, karena memang sulit seperti itu. Lebih lanjut, Bagnaia ditanya tentang pergerakan motor yang luar biasa di pagi hari, tetapi dia yang tampak serius dan hampir tidak ingin berbicara, menjawab pertanyaan itu dengan kalimat yang sangat lugas. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Soal kecelakaan itu, ketika Anda memaksakan diri hingga batasnya, kecelakaan bisa saja terjadi. Saya terjatuh karena saya tidak ingin finish terakhir. Saya lebih suka terjatuh 1000 kali saat memperebutkan poin, daripada ketika saya berada di posisi terakhir. Akhirnya, pembalap Italia itu menegaskan bahwa Ducati yang ia rasa nyaman adalah yang menyapu bersih di Jepang, dan bahwa motor yang ia kendarai hari itu jauh dari Ducati. Berjuang untuk finish di posisi ke-10 tidak akan pernah membuat saya bahagia. Ducati saya adalah yang dari Jepang. Apa yang saya kendarai hari ini jauh dari Ducati. Pada MotoGP Jepang 2025, Bagnaia tampil bersinar dengan menjadi juara pada sprint race dan balapan utama.